Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di materi yang ke-11 di mata kuliah pelabuhan perikanan. Kita hari ini akan bahas mengenai industri kepelabuhanan perikanan. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas mulai dari definisi, hubungan, ruang lingkup, hubungan pelabuhan perikanan dengan foreland, hinterland, ruang lingkup industrinya, jenis dan kelompok industri, dan pengembangan industri kepelabuhanan perikanan. Industri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu industria, yang berarti buruh atau tenaga kerja. Indonesia menganut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 84 tentang perindustrian, di mana industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang memiliki nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasan industri. Jika kita bagi jenis industri itu terbagi menjadi yang pertama berdasarkan bahan mentahnya, ada industri agraris, ada juga yang non agraris. Berdasarkan bahan baku ada yang ekstraktif dan non ekstraktif. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, ada yang jumlah tenaga kerjanya banyak dan sedikit. Kalau banyak dia merupakan industri besar, kalau sedikit industri rumah tangga. Kita lebih familiar mengenalnya sebagai industri rumah tangga, mikro, menengah, dan besar. Ada UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke, lanjut ke tahapan proses industri. Di sini ada industri hulu dan industri hilir. Kalau hasil produksi ada industri berat dan ringan. Kalau berdasarkan daya tampung tenaga kerja ada padat karya dan padat modal. Industri memang memiliki dua sisi ya, ada yang positif negatifnya. Jika kita lihat dari posisi positifnya, maka industri ini menguntungkan dari sisi pendapatan asli daerah. Jadi daerah memiliki income, daerah yang memiliki industri itu akan mendapatkan income. Sedangkan untuk negara itu akan menjadi pemasukan atau devisa. Juga sebagai sumber pendapatan dan akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat. Selain itu, industri juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu adalah sisi positif dari industri. Kalau negatifnya itu adalah munculnya perumahan-perumahan kumuh dari pekerja-pekerja yang bekerja di pabrik, karena mungkin gaji juga pas-pasan. Mereka tinggal di tempat-tempat yang penting dia bisa berteduh gitu. Setelah seharian bekerja, rumah adalah tempat untuk beristirahat, dan mereka memang hanya berpikir di mana bisa tidur, tidak untuk beraktivitas di rumah. Adanya industri juga bisa menimbulkan konsumerisme di kalangan masyarakat, karena adanya industri, kegiatan untuk bercocok tanam, menyiapkan masakan itu tidak ada lagi. Waktu lebih baik dimanfaatkan untuk bekerja gitu. Terjadinya urbanisasi, ada semacam godaan dari pedesaan untuk pindah ke kota karena mampu memperoleh pendapatan yang tanda kutip lebih besar gitu ya. Lalu industri juga bisa menimbulkan pencemaran jika penanganan pada limbahnya tidak baik. Industri tidak serta-merta dibangun asal-asalan. Perlu juga pertimbangan mengenai lokasi industri. Alfred Weber, ada juga teori tentang optimum loss. Semuanya menyatakan bahwa industri harus dibangun pada posisi yang strategis. Dipilih karena memiliki biaya paling rendah, biaya cost yang paling rendah, sumber daya, bahan baku, dan lain sebagainya, tapi juga mampu mendistribusikan barang yang sudah diproduksi ke tempat konsumen secara mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi industri ini ada dua, kita bagi dua ya, faktor pokok dan faktor tambahan. Faktor pokok itu terdiri dari bahan mentahnya. Ada nggak di situ bahan mentah yang menjadi bahan industri kita? Lalu modalnya gimana? Cukup atau tidak? Ada nggak investornya di situ atau bagaimana itu? Pokoknya modalnya cukup nggak kalau kita invest di situ? Tenaga kerjanya bagaimana? Tersedia atau kita harus bawa? Tenaga kerja yang tersedia dengan salary yang relatif murah itu menjadi daya tarik. Lalu biaya transportasinya bagaimana? Sumber energinya bagaimana? Lalu pemasarannya bagaimana?
Ini adalah faktor-faktor pokok ya. Itulah kenapa banyak industri yang ada di Jepang, Korea, dan negara-negara maju lainnya berinvestasi membangun pabrik yang ada di seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, India. Itu karena faktor-faktor pokok ini bisa terpenuhi itu. Bahan mentahnya ada, modalnya juga ada, tenaga kerjanya ada. Tenaga kerja di sini dengan salary yang murah berarti standar hidup kita yang turun gitu, bukan, tapi buat ukuran mereka itu relatif murah. Makanya kalau satu wilayah itu ada industri lalu salary tenaga kerjanya meningkat, maka akan dia geser pabriknya ke tempat yang lain. Nah, faktor tambahan lainnya adalah undang-undang, iklim, pajak, dan air. Undang-undang di sini peraturan-peraturan, itulah kenapa pemerintah membuat Omnibus Law. Omnibus Law adalah undang-undang mencakup semua peraturan tentang ketenaga kerjaan dan industri. Lalu juga bagaimana iklimnya, sangat jarang industri otomotif dibangun di kutub karena secara iklim tidak memungkinkan. Juga terkait dengan pajak, jika pajaknya ringan, ada kemudahan pajak, maka banyak sekali investasi di suatu negara itu. Dan juga air, karena kebutuhan air itu sangat-sangat penting. Pelabuhan itu merupakan pelabuhan itu merupakan tempat yang sangat strategis di mana dia berada di antara konsumen dan juga produsen. Konsumennya adalah masyarakat yang mengkonsumsi ikan, pembeli ikan, lalu produsennya adalah nelayan yang beraktivitas menangkap ikan. Dalam satu teori yang dikeluarkan oleh Figari, itu adalah seorang ahli sosial dari Prancis, dia mengemukakan prinsip triptik Portois, triptik Portois dibacanya ya. Itu dia menyebutkan bahwa pelabuhan dibangun tidak bisa berlandaskan hanya pada daerah penangkapan saja. Pelabuhan dibangun tidak saja hanya berlandaskan pada daerah konsumen saja, tetapi ketiganya memiliki satu keterikatan yang tidak bisa dilepaskan. Pelabuhan harus dibangun dengan mempertimbangkan bahwa nelayan akan mudah untuk mencari ikan. Nelayan juga setelah mencari ikan mudah untuk menjualnya. Hinterland adalah daerah konsumen dan foreland adalah daerah penangkapan. Bagaimana keterkaitan foreland, hinterland, dan pelabuhan adalah seperti ini. Foreland tentang nautical accessibility, bagaimana mudah untuk mencari ikan, melaut, gelombangnya relatif tenang, kalaupun gelombangnya tinggi mampu dibuat dengan breakwater supaya menjadi tenang. Ada lautnya yang kaya dengan ikan, ada koneksi di dalamnya. Foreland juga memerlukan koneksi, tidak hanya laut itu saja sendiri, tetapi juga bagaimana koneksi di perairan itu antara nelayan yang satu dengan nelayan yang lain, dengan pelabuhan yang lain, itu ada koneksi di situ, foreland. Untuk pelabuhan itu nanti dengan adanya foreland dan hinterland akan menjadi indikator produktivitas, ada nilai tambah di dalamnya ya. Jadi seperti itu keterkaitan foreland, hinterland, dan pelabuhan. Ini adalah ruang lingkup industri kepelabuhanan dan perikanan yang mungkin ada di pelabuhan ya. Jadi kalau kalian ingin berinvestasi di pelabuhan, kalian bisa berinvestasi di penyediaan air bersih, jual beli es, perbekalan melaut, perbaikan jaring, pembuatan jaring, atau penjualan jaringnya, pengolahan ikan, dan docking kapal. Kalau kita kelompokkan, maka industri kepelabuhanan perikanan bisa dibagi menjadi 3, yaitu industri penangkapan ikan, industri pengolahan ikan, dan industri tambahan pendukung. Industri penangkapan nanti berkaitan dengan alat tangkapnya, jual pancing, jual jaring, perbaikan jaring, peralatan-peralatan yang pretelan dari alat tangkap itu ya, kayak pemberat, pelampung. Lalu ada industri pengolahan ikan seperti pengasinan, pengalengan, surimi, bakso ikan, nugget ikan, dan lain sebagainya. Industri tambahan atau pendukung nanti terkait dengan penyediaan es, air bersih, lalu juga misalnya bengkel, dan lain sebagainya. Itu adalah kelompok industrinya. Nah, keberadaan industri perikanan ini sangat menguntungkan untuk pelabuhan. Karena apa? Karena bisa meningkatkan aktivitas pelabuhan. Industri yang ada di pelabuhan itu harus ada di dalam pelabuhan. Berbeda halnya dengan industri untuk pelabuhan niaga.
pelabuhan niaga dituntut oleh IMO, International Maritime Organization, agar dia uh, mengeluarkan atau artinya menumbuhkan industrinya di luar pelabuhan, tidak di dalam pelabuhan. Kalau di perikanan itu harus ada di dalam. Karena apa? Semakin tinggi aktivitas di dalam pelabuhan, terjadi perputaran ekonomi yang sangat tinggi, aktivitas jual belinya juga nanti tinggi, menjadi daya tarik akhirnya untuk pelabuhan perikanan. Kalau pelabuhan perikanan itu memiliki daya tarik, maka si nelayan akan datang untuk menjual ikan di sana karena mengetahui bahwa pelabuhan perikanan tersebut mampu menyediakan harga terbaik, memiliki skema pemasaran yang sangat baik, sehingga nanti si nelayan akan secara tidak langsung meningkatkan kualitas dari mutu ikan hasil tangkapan. Secara tidak langsung juga akan memberikan nilai tambah bagi aktivitas di pelabuhan itu. Ikan tidak lagi dijual hanya dalam kondisi segar, tapi juga akan dijual dalam bentuk olahan dan lain sebagainya. Dan ini pada akhirnya kegiatan-kegiatan industri yang ada dalam pelabuhan perikanan berujung pada bagaimana meningkatkan atau meningkatnya kesejahteraan dari nelayan. Pelabuhan perikanan diset menjadi industri itu sejak tahun 2010 melalui program Minapolitan. Ketika itu Pak Fadel Muhammad yang menjadi menterinya mencanangkan mengadopsi dari Agropolitan yang ada di Gorontalo dengan jagungnya, diadopsi kemudian dalam bentuk skala nasional di perikanan menjadi Minapolitan. Lalu dirubah pada tahun 2013 menjadi industrialisasi perikanan. Nah, sejak tahun 2010 sampai sekarang itu sudah 115 lokasi lebih ya, tapi yang terdata ada di 115, dan di Banten salah satunya adalah di PPN Karangantu dan Sawah Luhur. Ketika satu pelabuhan akan mengembangkan industrinya, terutama dalam industri pengolahan ikan atau industri yang berbasiskan pada ikan hasil tangkapan, maka tidak bisa pelabuhan itu mengembangkannya mengikuti tren atau melihat dari pelabuhan lain. Kalau pelabuhan lain seperti yang di Pelabuhan Ratu, Binuangen, Labuan, terus pantai-pantai selatan yang berhadapan dengan samudra, maka wajar ketika mereka lebih memprioritaskan pada ikan hasil tangkapan ekonomis penting seperti tuna, tongkol, cakalang. Tetapi bagaimana pelabuhan perikanan yang memiliki posisi relatif tidak strategis mampu mengembangkan pelabuhan perikanannya, ada industri di dalamnya, ikan hasil tangkapan nelayan mampu memiliki nilai, maka perlu satu penilaian, satu metode supaya pelabuhan itu memiliki industri yang tidak mengikuti pelabuhan lain gitu ya. Jadi tidak bersaing dengan pelabuhan yang sudah ada. Maka dengan prinsip sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya ketika pelabuhan itu ingin mengembangkan pelabuhannya dengan industri yang berbasis ikan hasil tangkapan, ikannya itu harus khas dari pelabuhan itu, tidak boleh sama atau tidak boleh ada di pelabuhan lain, kalaupun ada dalam jumlah sedikit gitu. Dan pelabuhan itu memiliki ikan hasil tangkapan dengan volume yang sangat banyak. Nah, itu yang harus dipertimbangkan, tidak serta-merta terkait dengan seberapa ekonomisnya ikan itu atau seberapa terkenalnya ikan itu. Sehingga ada dua metode untuk penentuan komoditas unggulan. Yang pertama adalah dengan location question, yaitu kita mempertimbangkan sektor basis dari ikan hasil tangkapan. Jadi kita perhitungkan misalnya dalam satu provinsi Banten, bagaimana sektor basis di Karangantu, di Domas, di Pulau Panjang, di misalnya di Carita, di Anyer, di Pasauran, terus semuanya sampai Binuangen kita hitung sektor basisnya, sehingga nanti akan ditemukan setiap pelabuhan akan memiliki produk-produk unggulan, komoditas-komoditas unggulan yang bisa diangkat menjadi industri perikanan berbasis ikan hasil tangkapan. Dan pada metode LQ ini tidak selalu, saya tekankan, tidak selalu ikan ekonomis penting yang kemudian diangkat menjadi industri. Misalnya sebagai contoh, ini ada di perikanan darat,
ikan petek yang ada di danau biasanya dibuang karena bersifat hama, akhirnya diolah menjadi cemilan ikan si petek. Itu salah satu contohnya. Tadinya nggak memiliki nilai, kemudian diolah menjadi lebih memiliki nilai. Kalau berbasiskan bahwa industri itu harus pada ikan yang nilai ekonomis penting, memiliki harga di pasaran, maka si petek ini sebetulnya tidak layak untuk dijadikan industri kalau berpatokan pada itu. Selanjutnya untuk penentuan komoditas unggulan adalah menggunakan kekuatan hasil tangkapan, di mana ikan hasil tangkapan yang didaratkan yang harus menjadi patokan adalah bagaimana harga dari ikan tersebut. Kalau ikannya ekonomis penting, maka kita bisa jual menjadi segar. Kalau dia harganya rendah, bisa kita olah sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi. Kemudian jenisnya juga kita harus perhatikan karena tidak semua jenis bisa diolah menjadi produk olahan. Lalu ukuran juga penting, meskipun di Indonesia belum terlalu diperhatikan ukuran ikan yang ditangkap. Ini ukuran ini nantinya terkait pada industri pengalingan ikan. Yang selanjutnya adalah mengenai volume. Volume juga kita harus perhatikan bagaimana trennya dari tahun ke tahun. Jangan sampai kita berinvestasi melakukan pengembangan satu produk dari jenis ikan tertentu. Ketika kita berinvestasi di dalamnya, ikan tersebut tidak lagi didaratkan karena sebetulnya kalau dari segi trennya itu menurun misalnya, atau memang tersedia di situ tapi ternyata tidak sepanjang tahun. Itu juga akan menjadi satu permasalahan bagi kegiatan industri ke depannya. Yang selanjutnya adalah mutu ikan hasil tangkapan. Itu juga kita harus perhatikan. Kalau ikan olahan apapun itu harus menggunakan mutu ikan yang prima, yang bagus gitu. Kalau berdasarkan SNI maka mutunya harus antara 8 dan 9. Itu udah maksimal. Jadi seperti itu. Ini adalah LQ-nya, rumus LQ dan interpretasinya. Kalau LQ-nya lebih dari 1 berarti ikan itu merupakan sektor basis di pelabuhan tersebut. Kalau LQ-nya sama dengan 1 berarti ikan tersebut tersedia tidak hanya di satu pelabuhan tapi di banyak pelabuhan. Kalau LQ-nya kurang dari 1 maka sebetulnya ikan hasil tangkapan tersebut bukan merupakan unggulan atau ciri khas dari pelabuhan itu. Nah, nanti kita coba di praktikum untuk penilaian LQ. Selanjutnya ini adalah mengenai kekuatan hasil tangkapan, bagaimana cara perhitungannya. Nanti kita akan praktekkan juga di praktikum. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.